تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Di kesempatan ini kita bertemu di dalam sebuah tema terkait dengan bekal seorang muslimah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tema dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk setiap muslim dan muslimah. Dan di acara ini memang untuk temanya tentunya penting untuk semuanya, karena kita akan terangkan nanti dari sudut hukum berdakwah di jalan Allah itu terkait untuk semuanya. Walaupun di kajian Zoom-nya khusus untuk akhwat, tapi saya pikir di link-link YouTube dan sebagainya itu terbuka untuk semuanya. Walaupun fokus pembahasan di sini terkait dan terkondisikan banyak dengan kaum muslimat. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada 3 sudut terpenting yang ingin saya sampaikan di sini sebagai pembahasan untuk kita semua. Yang pertama terkait dengan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan dan maksud-maksud agung di belakang dakwah di jalan Allah itu. Dan yang ketiga penjelasan bekal-bekal di dalam berdakwah yang berisi sifat-sifat, ketentuan-ketentuan, dan hal yang diperlukan untuk orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongannya, dan hanya dari Allah Subhanahu wa taala kita meminta supaya kita diberi taufik, diberi kemudahan, dan diberikan ucapan yang terindah di dalam pembahasan ini, hal yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat bisa kita amalkan dan masuk di dalam memperoleh keutamaan dalam tema pembahasan dakwah ini,
di kehidupan kita. Dan yang paling pentingnya semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi dan para rasul, para penghulu, para pendahulu, para panutan, dan yang memberi contoh dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal yang terpenting untuk kita ingat bahwa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagian pokok di dalam agama. Dan dakwah itu sendiri yang bermakna mengajak, menyeru, itu bagian dari sifat-sifat Allah. Allah sandarkan kepada dirinya, Allah terangkan itu dari perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan itu bagian dari rahmat dan kebaikannya kepada manusia. Allah berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah itu mengajak, mendakwai kepada sorga dan kepada pengampunan dari sisi dengan idinnya. Jadi bahasanya wallahu yad'u, Allah mengajak. Ya kalau bahasa Indonesia Allah berdakwah, begitu sebenarnya. Cuman penggunaan kata ya dari kelumrahan itu, dakwanya itu diterjemahkan dengan Allah mengajak dan menyeru pada sorga dan pengampunan dari sisinya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Allah mengajak kalian, mendakwai kalian untuk mengampuni dosa-dosa kalian, supaya dosa-dosa kalian itu diampuni dan kalian diakhirkan hingga waktu yang telah ditentukan. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak kepada negeri keselamatan, kepada surga. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki menuju kepada jalan yang lurus, menuju kepada as-sirat al-mustaqim. Iya. Jadi subhanallah, ini dari hal yang patut kita renungi. Sebab kalau kita tahu bahwa mengajak kepada surga, mengajak kepada apa yang menyambung kepada rahmat dan ridha Allah, Allah yang mengajak ke sana, dan kita mengikuti perintah Allah di dalamnya, itu suatu ibadah yang sangat besar. Suatu ibadah yang sangat besar. Iya. Karena itulah dari keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan para rasul itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berdakwah di jalannya. Orang yang berdakwah di jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan para nabi itu sebagai para imam, para panutan yang memberi hidayah dengan perkara kami, memberi hidayah kepada perkara kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para imam yang memberi hidayah dengan petunjuk kami tatkala mereka bersabar
dan mereka adalah orang-orang yang sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Baik. Jadi ini dari keagungan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari kemuliaan berdakwah di jalan Allah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal salih serta dia selalu berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Sebut di kedudukan yang paling pertama, tidak ada lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin hal yang terbaik, ucapan yang terbaik, maka itu dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalan Nabi, itu jalannya orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan tersebut. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut para nabi itu dari umatnya itu di atas hal yang sama. Iya. Di atas hal yang sama. Dan dakwah di jalan Allah ini mengajak manusia untuk memperoleh hidayah. Kadang satu orang yang mendapat hidayah, kita yang menjadi sebab kan hal tersebut, kadang pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta-unta merah itu bahasa yang menjelaskan tentang harta terkaya atau harta yang terbaik, termahal di kalangan orang Arab. Jadi kalau mereka katakan lebih baik dari unta merah, itu kalau bahasa lainnya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi satu orang yang dapat hidayah, kamu yang menjadi sebab, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Iya. Kemudian dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah wasilah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka hal yang menjadi wasilahnya, menjadi jalannya sehingga agama itu sampai kepada manusia, itu tentunya adalah hal yang terbesar dari hal yang terbesar. Kemudian dari keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, itu adalah menetapkan umat ini di atas sifat-sifatnya yang tertinggi, yang merupakan pokok kebaikannya. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bagian dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keutamaannya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu cakupannya luas. Iya. Cakupannya luas. Banyak hal yang masuk di dalamnya. Mengajarkan ilmu itu bagian dari dakwah. Mengajak kepada sebuah kebaikan itu bagian dari dakwah. Memberi hidayah, menunjukkan hidayah itu bagian dari dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dakwah. Seorang berperilaku dengan perilaku yang baik, memberi contoh yang baik, itu adalah bagian dari dakwah. Yang melembutkan hati-hati orang itu bagian dari dakwah. Pintu-pintunya sangat banyak, tidak terjumlah, dan cakupannya sangat luas. Inilah pintu kebaikan yang sangat besar. Pintu kebaikan yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah. Iya. Untuk seorang muslimah di dalam hal ini dia juga mendapatkan hal yang sangat besar. Porsi yang sangat luas. Bahkan seorang perempuan keadaan di rumahnya dengan dia mengajak anak-anaknya, mengajari mereka dengan kebaikan, itu bagian dari berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami betapa luas anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Berbicara tentang keutamaan dakwah di jalan Allah itu pembahasan luas dan banyak sekali keindahan di dalamnya. Cuman pembahasan yang kedua ini dari hal yang penting untuk kita pahami agar supaya kita mengerti ruh dari dakwah kepada Allah itu apa, pokok dan tujuannya itu apa, puncak yang ingin dicapai dari dakwah itu apa. Ini membahasnya, membaca tentang gaya, tentang maqasid, tujuan utama, maksud pensyariatan di dalam hal tersebut, itu akan membuat seseorang itu punya fikih, memahami apa yang dimaksud dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Iya. Dari maksud pokok berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi kepada manusia. Memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi kepada manusia. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di atas tujuan itu seorang hamba diciptakan. Iya. Karena itu setiap nabi dan rasul dakwah utamanya kepada kaumnya, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar setiap rasul ini menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu agar supaya mereka menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadalah kalian hanya kepadaku. Ini pokok dari tujuan berdakwah di jalan Allah. Iya. Jadi kalau ada yang mengaku berdakwah di jalan Allah, tapi tidak membuat manusia itu mengenal Allah, atau tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan berdakwah namanya. Itu bukan dakwah. Iya. Ada orang-orang yang berdakwah tapi dia tidak mengerti prioritas dari dakwah itu apa. Dan dia tidak tahu tujuan dari dakwah itu apa. Nah itu kadang sibuk dengan urusan mengajak kepada memperbaiki akhlak. Ya, mengajak kepada hal-hal yang sebenarnya itu kebaikan-kebaikan jelas bagi manusia. Sehingga sebagian manusia itu berdakwah. Andai kata misalnya dia hidup di masa Abu Jahal, di masa Abu Lahab, tidak ada yang mengingkari dia. Tidak akan ada yang kontradiksi dengannya. Karena dia nggak memahami ruh dari dakwah itu. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling hikmah, paling bijaksana. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling rahmat. Orang yang paling rahmat, paling cinta hidayah kepada manusia. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus beliau sampaikan dari pokok agama, sehingga beliau dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum musyrikin yang menentang dari pokok agama itu. Maka itu harus dipahami dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan seorang da'i seakan-akan dia harus diterima oleh seluruh manusia di bawah kolom langit ini, itu akan membuatnya berbicara keluar dari inti dakwah yang disampaikan. Iya. Karena dakwah kepada kebenaran itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Memperjelas mana yang agama Allah, mana yang bukan agama Allah. Dan memecah manusia antara dua persimpangan, kepada jalan kebaikan dan jalan keburukan, kepada surga dan kepada neraka. Nah, itu harus dipahami oleh seorang yang berdakwah. Kalau dia mengerti maksud dan tujuan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan Allah, itu akan indah. Iya. Akan baik di dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, dari tujuan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mengangkat kejahilan dari manusia. Mengangkat kejahilan dari manusia supaya mereka mengenal kewajibannya kepada Allah, mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal syariat yang merupakan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi dengan hal itulah mereka memperoleh kebaikan. Karena itu Nabi SAW itu mencetak generasi. Beliau mendidik para sahabatnya. Beliau mendidik para sahabatnya. Bukan cuman orang diajak, wah ini Islam ini bagus, indah, ayo masuk. Nah, begitu masuk, di dalamnya tidak belajar, tidak mengerti apa tuntunan Islam itu, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Nah, itu bukan hal yang dimaksudkan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu perhatikan ya orang-orang yang keliru jalannya di masa sekarang ini.
Nah ini kadang terlihat pada sebagian orang yang mengaku berdakwah kepada sunnah. Ada sebagian orang-orang yang hijrah misalnya dari kalangan orang populer, artis maupun yang lainnya. Ya, hijrah dalam artian apa? Dalam artian terbatas. Mungkin dulu dia berbuat sebuah dosa maksiat, sekarang nggak lagi rajin ke masjid. Ya, tapi subhanallah nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, ikut bersama setiap orang. Tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal diantara pokok dakwah itu menerangkan jalan. Dia bisa membedakan mana yang kesyirikan dan mana yang bukan kesyirikan. Dia bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dia bisa membedakan mana jalannya Nabi dan para sahabat dan mana yang bukan jalan Nabi dan para sahabat. Nah, itu seorang dai seperti itu. Dia berbicara itu memang dakwah kepada Allah, bukan dakwah kepada dia sendiri, bukan dakwah kepada dirinya, bukan dakwah memperkenalkan bagaimana kedudukannya sehingga banyak yang mengikutinya. Itu dakwah kepada dunia namanya. Kalau seorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia mengerti bahwa tujuan dari dakwah itu artinya dia mengangkat kejahilan dari manusia dan manusia itu mengenal jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya jalan itu diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Ada di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Itu jalan Islam, jalan sunnah. Diterangkan keindahan jalan itu. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Diberi anugerah. Tapi tidak cukup sampai situ penjelasan. Harus diterangkan kelengkapan dari petunjuk itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang disesatkan, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Iya. Bukan pula jalan orang yang disesatkan. Jadi tercakup lengkap di dalamnya. Tercakup lengkap di dalamnya. Iya. Jadi itu subhanallah dari tujuan dan maksud pokok berdakwah di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya dari tujuan pokok dan maksud utama dari dakwah di jalan Allah itu adalah menyelamatkan manusia dari api neraka. Menyelamatkannya dari kesesatan. Menyelamatkannya dari kegelapan. Menyelamatkannya dari kegelapan. Karena agama ini memang seperti itu datangnya. Iya, dia cahaya kepada kebenaran, mengeluarkan manusia dari minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Dari kejahilan menuju kepada ilmu. Dari dosa dan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Menuju kepada ketaatan. Dari jalannya penghuni neraka menuju kepada jalan penghuni surga. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, pernah beliau mengunjungi seorang pemuda Yahudi. Iya, dalam keadaan sakaratul maut. Dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendakwainya untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Nah ini kita lihat belakangan ini ada sebagian orang, oh Masya Allah, ini Pak Ustadznya kalau kita aja bicara, kita non muslim bicara kepada Ustadz ini, dia bagus ceritanya, nggak pernah dia ngajak kita masuk Islam. Iya. Gimana Pak Ustadz, saya senang ceramah Ustadz, tapi saya
belum mau masuk Islam. Itu urusan bapak. Ini orang seperti ini dianggap moderat katanya. Dianggap orang yang bagus. Itulah pandangan manusia. Orang kalau berdakwah cuma mencari ridha manusia, bukan mencari ridha Allah, akan begitu caranya. Tapi seorang yang berdakwah, dia mencari ridha Allah, benar dakwah kepada Allah, dia ingin menyelamatkan manusia dari api neraka, maka dia akan mengikuti jalannya Nabi SAW. Iya. Nabi itu memperingatkan kepada kaumnya. Ketika turun ayat kepada Nabi SAW, wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengumpulkan keluarganya, dimulai dari orang-orang Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. La ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, bebaskan diri kalian dari api neraka. Saya tidak bisa mencukupi kalian dari Allah sama sekali. Diajak oleh Nabi supaya masuk ke dalam Islam. Di atas jalan Allah, selamat dari api neraka. Beliau panggil pamannya, bibinya, sampai putrinya, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, putrinya Nabi Muhammad, bebaskan diri engkau dari api neraka. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak akan mampu melindungi kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari siksaan Allah. Itu dakwah namanya. Iya. Terang sampai disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama anak muda ini. Ya. Nabi memperlihatkan akhlak yang baik, mengunjungi orang yang sakit, berbuat baik. Ya, non muslim. Tapi kita dalam kehidupan boleh berbuat baik kepada orang kafir. Apalagi kalau dia tetangga kita. Kita kunjungi, kalau dia sakit, kita berikan bantuan, kita hibur hatinya. Itu kan dari akhlak yang mulia. Nabi SAW dengan ketinggian akhlaknya, beliau datang mengunjungi anak muda ini. Tapi tidak cukup di situ, beliau ajak supaya anak muda ini masuk ke dalam Islam. Maka anak muda ini melihat kepada ayahnya, Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sangat tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Ya. Ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu kebenaran itu Alkitab seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tahu sekali kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu, kesombongan menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam. Tapi begitu melihat akhlak Nabi setinggi itu, mengajak anaknya masuk ke dalam Islam, maka si anak ini menoleh kepada ayahnya. Ayahnya berkata, Ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak muda ini pun masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah anak itu seraya berkata, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Iya. Itulah sebenarnya penasehat orang yang menghendaki kebaikan untuk manusia. Dia mengajak orang kepada hal yang baik. Dan itu tujuan berdakwah di jalan Allah. Iya. Tujuan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah misi dakwanya para nabi dan para rasul. Wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya dalam keadaan dia adalah seorang mukmin, maka dia inilah orang-orang yang amalannya disyukuri, dibalas dengan sorga. Ada 3 ya. Dia tahu akhirat, dan dia tahu balasan. Ingin ke sorga, selamat dari api neraka. Itu tujuan dakwah. Yang kedua, wasa'alaha sa'yaha. Dia mengikuti jalannya. Mengikuti jalannya. Itulah dia mengenal agama, mengenal syariat. Dia mengangkat kejahilan dari dirinya.
wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, dia kenal Allah, orang yang beriman. Ini tiga dakwanya para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul menyuruh kepada tiga dasar pokok ini. Dan itu pula tiga pokok dan inti yang dibahas dalam ilmu agama. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ilmu aksamun thalathun ma laha min haqqin min rabi'in wal haqqu dhu tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawmal ma'adi tsani. Ilmu itu ada tiga jenis, tiga bentuk ilmu itu. Tidak ada bentuk yang keempat. Dan kebenaran itu selalu terang. Yang pertama adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, tentang nama-namanya. Ini yang saya terangkan tadi. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuan pokok seorang berdakwah. Kemudian yang kedua, setelah mengenal Allah, dia juga mengenal jalan yang mengantarnya kepada Allah, mengantarnya kepada surga Allah. Ayat yang dibahasakan oleh Ibnul Qayyim, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Perintah dan larangan yang merupakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa jazaohu yawmal ma'adi tsani. Dan mengenal Allah, bagaimana dia mengenal balasannya di hari kebangkitan, di hari kiamat. Bagi orang yang mengikuti agama Allah di atas ketaatan, balasannya sorga, yang berpaling darinya balasannya adalah neraka, dia kenal hal itu. Itulah ilmu. Semua ilmu agama kembali kepada tiga hal ini. Hal yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul tidak keluar dari tiga hal ini. Iya, dan itu tujuan utama dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah itu di dalamnya dari tujuan pokoknya adalah mentahqiq iman. Mentahqiq dari rukun iman, rukun Islam. Bagaimana menjadi hal yang melekat dan dilaksanakan di tengah umat Islam. Selain daripada itu, dakwah juga mengajak kepada kesempurnaan yang menyempurnakannya. Iya, apakah penyempurna yang wajib atau penyempurna yang disunnahkan? Penyempurna yang disunnahkan. Karena Allah perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang paling tingginya. Dan Nabi SAW bersabda, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan dari tujuan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan pokoknya adalah seorang muslim itu memperoleh dari Al-Furqan, pembeda. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang syirik, mana yang merupakan tauhid. Dia mampu membedakan mana yang sunnah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana yang bid'ah, tidak berasal dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mampu membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan, antara jalan penghuni sorga dan jalan penghuni neraka. Itu semuanya adalah pokok-pokok di dalam berdakwah dan maksud utamanya. Kemudian yang terakhir di sini, mungkin pembahasan terkait dengan bekal-bekal dan sifat-sifat seorang perempuan muslimah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali ya dari sifat-sifatnya.
Cuma saya akan berusaha menguraikan sifat-sifat itu dari ayat-ayat Al-Quran agar supaya mudah untuk kita memahaminya. Ya. Sifat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang bagaimana dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kaumnya. Dan sifat yang pertama ini kita akan ambil dari ayat yang telah saya bacakan, berasal dari akhir surah Yusuf. Ya, berasal dari akhir surah Yusuf. Itu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Baik. Jadi ayat yang ke 108 ini dari surah Yusuf, Qul hadhihi sabili. Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat dari ayat ini. Sebab di dalamnya fikih yang mendalam terkait dengan dakwah. Dan bekal-bekal untuk orang yang berdakwah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Iya. Jalan itu dibahasakan cuma satu, sabili. Makanya orang yang berdakwah itu dia harus tahu bahwa jalan itu jelas dan jalannya itu cuma satu. Jalannya cuma satu. Jadi kalau ada orang yang berdakwah, dia belum tahu jalan, terus dia berkata kebenaran ada di mana-mana, ini tidak pantas untuk berdakwah. Sebab dia tidak mengerti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Allah itu cuma satu. Selalu bahasanya sabili, jalanku, kata tunggal mufrad. Bukan dikatakan subuli, tapi sabili. Kalau dibahasakan dengan sirat, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat, satu jalan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku, siratku yang satu. Selalu lurus, ikuti jalan itu. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi itu bahasa-bahasa yang dipakai dalam Al-Quran itu kalimat tunggal semua. Ya, kalau disebut Al-Huda, An-Nur, ya itu semuanya dengan bahasa mufrad, tunggal. Itu kebenaran. Nah, ini bahasanya Qul hadhihi sabili. Cukup pakai kata tunjuk saja. Gak perlu diterangkan sabili itu begini. Nah, biasanya itu bahasa kalau sudah dipakai kata tunjuk saja, itu sesuatu yang sudah jelas sekali. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh saya telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat putih. Saking terangnya itu, kata Nabi, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Iya. Tidak ada yang menyimpan darinya kecuali orang yang binasa. Jadi subhanallah, jalannya lurus. Makanya dari bekal seorang yang berdakwah itu, dari sifat da'i, dia harus mengetahui bahwa apa yang dia dakwakan itu terang. Jalan para nabi dan para rasul itu terhampar, jelas di depannya. Satu jalan yang dimaklumi. Ya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini perhatikan ya.
dua etika besar di sini. Pertama, bahasa adu'u, saya berdakwah. Jadi dakwah itu perbuatan Nabi, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa dari keutamaan dakwah, para Nabi dan para Rasul semuanya berdakwah kepada Allah. Adu'u. Adu'u ini kalau bahasa Arab, itu namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan mana istimrar, terus berlanjut. Karena dakwah di jalan Allah itu adalah kepribadian seorang muslim. Dan dakwah di jalan Allah itu hukumnya adalah wajib. Wajib terhadap setiap muslim dan muslimah. Tetapi sesuai dengan kadarnya masing-masing dan kemampuannya. Makanya dakwah itu terus berlanjut. Berlangsung. Ada perjuangan di dalamnya. Iya. Ada perjuangan. Bahkan itu menjadi proyek kehidupannya. Sebab subhanallah ya, kita di dalam kehidupan itu dengan pintu dakwah ini, itu bisa menjadi lahan ketaatan kita sepanjang kita hidup. Dari sudut apapun. Makanya itu dibahasakan adu'u ilallah. Itu sifat seorang dai. Dalam berdakwah itu dia istiqamah. Terus menerus. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqamahlah engkau Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersama engkau. Kaum muslimin yang mengikutimu. Ya, fastaghfiruhu fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kalian hanya kepadanya. Dan selalulah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah itu perlu istiqamah. Perlu kelurusan. Perlu seorang continue di atasnya. Iya. Dan dakwah itu perlu kesabaran. Itu diambil dari kata adu'u. Dia selalu bersabar. Nggak pernah putus. Ada rintangan langsung masuk kotak. Iya. Pensiun dari dakwah. Nah seperti itu. Tapi dia punya kesabaran. Ada sabar di dalam hal tersebut. Iya. Adu'u ilallah. Ilallah itu ini akhlak yang agung. Yang lainnya. Dari seorang da'i. Orang yang berdakwah di jalan Allah itu harus ada keikhlasan. Jadi dakwanya itu kepada Allah. Bukan kepada dirinya. Bukan kepada golongannya. Ya, kepada kelompoknya. Nah, itu dia dakwah kepada Allah. Makanya seorang dai yang benar jalannya itu kadang dia merasa dirinya belum pernah berbuat apa-apa. Iya. Belum pernah berbuat apa-apa. Dan itu kita belajar dari guru-guru. Ya subhanallah. Kita terdidik keikhlasan. Dari sirah mereka belajar. Dari dakwah mereka. Dari sebagian guru kita itu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Itu di akhir hayatnya beliau berkata, saya ini belum berbuat apa-apa. Saya orang yang sedikit ikhlasnya. Iya. Padahal dakwah beliau itu memenuhi negeri Yaman. Murid-murid beliau bertebaran di seluruh penjuru dunia. Dan bersamaan dengan itu beliau memandang dirinya seperti itu. Itu keikhlasan namanya. Pada seseorang. Yang seperti sebagian manusia seakan-akan kalau dia sudah mengajar, wah ini si fulan mana ini bekas murid saya, mantan murid saya, tidak pernah sawan ke saya. Seakan-akan murid itu menjadi budak-budaknya yang harus laporan setiap saat kepadanya. Itu kadang gak bagus pada seorang da'i yang harusnya dia sudah kalau mengajar kepada manusia itu bermanfaat, itu dia syukuri kepada Allah, dia simpan untuk dirinya menjadi bekal yang baik untuknya di hari kiamat. Tapi akhirnya dirusak dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang menunjukkan ketidakikhlasan. Perbuatannya yang menunjukkan ketidakikhlasan.
Dakwah itu bukan mengajak kepada kelompok, ya, bikin kegiatan, bikin organisasi, bikin perkumpulan. Siapa yang bersama saya, maka ini teman saya. Siapa yang tidak bersama saya, maka itu adalah musuh saya. Itu bukan berdakwah di jalan Allah. Kalau di jalan Allah itu, sampai kebenaran melalui lisan dia atau melalui lisan orang lain. Orang sampai kepada Allah dengan sebab dia atau sebab orang lain, itu sama saja baginya. Dia bergembira dengan hal tersebut. Itu baru ikhlas namanya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu ilallah. Perhatikan bahasa ilallah. Itu dipetik subhanallah fikih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dari Masail Kitabut Tauhid, beliau berkata di dalamnya terdapat tambih untuk ikhlas. Karena banyak dari manusia, ya, menyangka dirinya berdakwah kepada Allah, tapi sebenarnya dia mengajak orang-orang kepada dirinya sendiri. Mengajak orang-orang kepada dirinya sendiri. Jadi dakwah itu, perhatikan kata ilallah. Hanya kepada Allah. Ya. Hanya kepada Allah. Jadi ini sudah tergambar ya. Adu'u ilallah. Kemudian ditambah ala basirah. Ini sifat lain. Bahwa dakwah itu harus di atas basirah. Di atas ilmu. Di atas petunjuk yang jelas. Petunjuk yang kuat. Karena itu dari syarat da'i, orang yang berdakwah di jalan Allah, dia harus punya ilmu. Dia harus belajar. Iya. Karena berdakwah itu bukan hanya sekedar dia semangat saja. Tapi dia menyampaikan. Dan seorang bisa berdakwah sesuai dengan apa yang telah dia pelajari, apa yang dia ketahui. Nah, mesti seorang yang berdakwah itu dia lengkap semua ilmunya, punya banyak pengetahuan. Ya. Tapi boleh dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pelajari. Tapi pada hal yang dia tidak ketahui, jangan dia masuk pada hal yang dia tidak ketahui. Pada hal yang dia tidak ketahui. Jadi, ala basirah. Adu'u ilallahi ala basirah. Di atas basirah. Basirah itu kejelasan seseorang di atas petunjuk. Iya. Bukan terpengaruh ikut orang di sana sini. Ya. Sebagaimana kondisi sebagian da'i, seakan-akan kalau dia berdakwah itu, ya, dia harus dongkleng sama orang lain. Harus ikut. Ini ada arus begini, ikut begini. Itu ikut di sana. Ada angin dari selatan, ikut juga ke arahnya. Ada angin dari barat, ikut bersamanya. Nah, seperti itu. Dia ada basirah, ada jalan, dia tapaki. Ada hal yang merupakan prinsip kehidupannya. Dia bersabar di dalamnya. Dia bersabar di dalamnya. Walaupun dia cuma sendiri di situ. Iya, cuma sendiri. Dan ini dari kelemahan sebagian dai mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia, ya seakan-akan dia harus ikut di banyak orang, harus banyak orang yang hadir di majelisnya. Itu semuanya berasal dari orang yang keluar dari prinsip-prinsip dakwah di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Pada seorang dai itu, kita maklum ya, ketika dikumpulkan, diperlihatkan para nabi dan para rasul, subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma 3-9 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Nabi pengikutnya cuma 1 orang. Bahkan seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada yang mengikuti dia. Apakah dikatakan para nabi ini tidak berhasil dalam berdakwah? Ya, demi Allah, mereka semuanya berhasil dalam berdakwah. Keberhasilan dalam dakwah itu bukan dilihat pada siapa yang mengikuti banyaknya orang yang hadir. Ini kekeliruan banyak orang yang berdakwah. Iya. Kekeliruan banyak orang yang berdakwah. Karena itu kita berguru kepada para ulama. Mereka kalau hadir di majelis-majelis yang
banyak orang yang hadir di situ, itu kadang sebagian dari mereka mengkhawatirkan dirinya. Sebagian dari mereka banyak berdoa semoga diberi keikhlasan. Iya. Sebagian dari mereka berdoa supaya tidak terfitnah. Tapi sebagian manusia ini yang berdakwah, mengaku berdakwah, memang betul subhanallah kelihatan cara cari ketenaran, ingin dongkleng sama orang. Dan hal-hal yang seperti ini tidak benar. Harus diluruskan dari niat itu. Iya. Seorang dengan sebab dia dapat hidayah masuk ke dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tidak ada yang diperlukan dari perkara dunia yang hina, dari ketenaran diikuti oleh manusia dan sebagainya. Makanya seorang dai itu ketika dia berbicara, yang paling pertama dia pikirkan adalah keselamatan dirinya. Ini ketika dia mengajak kepada Allah, dia selamat di depan Allah atau tidak. Bukan yang dia pikirkan orang-orang yang dia sampaikan, dia ceramai. Makanya sebagian ulama itu kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan, yang paling pertama dia pikirkan, dia seakan-akan berada antara sorga dan neraka. Yang pertama dia pikirkan bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Bukan dia memberi solusi kepada orang yang bertanya, tapi dia akan menjawab sesuai dengan hukum syariat untuk orang yang bertanya, dengan cara yang paling bagusnya di dalam syariat. Itu begitu dari ilmu itu, dari keikhlasan. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi ingat bahwa orang yang berdakwah itu sifat pokoknya dia adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang bikin jalan sendiri. Tapi dia mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang berdakwah itu terlihat dalam pendalilannya. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para as-salaf. Ya. Apa yang berasal dari silsilah ilmu yang sampai kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri dakwah yang benar. Ciri orang yang berdakwah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, saya bukan orang yang berbuat kesyirikan. Ini dakwah ini. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari kata subhanallah. Saya bukan dari orang yang berbuat kesyirikan. Ya berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Sebab seorang dai itu dia bukan berada pada semua manusia. Tapi dia berada di posisi dia menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara sifat seorang dai, dia memiliki dari hikmah. Ya. Memiliki dari hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang mendalam. Dan dari sifat seorang dai, ucapannya itu mencocoki amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan? Dan dari sifat seorang dai, ketulusan, as-sidq. As-sidq itu ketulusan, kesungguhan. Ada keikhlasannya, kesungguhannya, jujur dalam ucapannya. Itu sidq namanya. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau mereka sidq kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan dari sifat seorang dai yang di atas jalan, dia selalu memilih dengan detail jalannya para as-salaf. Iya. Sebab itulah para dai yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Allah hanya memuji 3 golongan saja. Orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin, 1, yang kedua dari kalangan ansar, dan yang ketiga orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar. Bi ihsan. Ihsan di situ bi itqan. Dengan mutkin dia ikuti. Iya. Dengan mutkin dia ikuti.
Karena itu orang yang mengajak kepada dakwah salaf itu, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan memperkenalkan kepada manusia apa itu sunnah, yang merupakan jalannya Nabi dan para sahabat. Iya. Dengan hal itu mereka bisa membedakan yang mana yang merupakan ahli sunnah wal jamaah. Di dalam pembahasan takdir lurus di atas jalan, bukan orang qadariyah, bukan pula orang jabriyah. Di dalam masalah keimanan lurus di atas jalan, bukan orang-orang murji'ah, bukan orang-orang khawarij. Di dalam masalah di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala lurus di atas jalan, bukan dari kalangan mu'attilah, bukan pula dari kalangan musyabbiha. Iya. Ini kelurusan. Dia tahu jalan yang benar dan pandai dia membedakan. Baik, ini beberapa kalimatnya, waktunya sudah habis ya dari waktu yang disiapkan.